sel mitokondria itu memang di dalamnya itu ada sebuah bakteri yang namanya clade atau bakteri purba. Nah, fungsi dari bakteri purba itu memang itu diimplankan sejak sejak manusia itu berkembang biak, dan itu diturunkan secara turun temurun. Itu memang diprogramkan pada manusia oleh manusia agar kemampuan manusia itu tidak maksimal, hanya 2,5% dari kemampuan yang seharusnya. Nah, kemampuan yang seharusnya itulah yang 100% ini hilang. Nah, bayangkan ya, Superman itu cuma 40% dari kemampuan manusia. Dia bisa terbang, terus dia bisa ada mata laser dan sebagainya, X-ray vision, tiupan super, tenaganya super dan sebagainya. Itu 40% dari kemampuan manusia, dan itu sebetulnya cerita dari kaum Lemuria. Kaum Lemuria itu rata-rata 40%. Dan itu diceritakan oleh yang namanya orang yang mengetahui persis kehidupan kaum Lemuria. Nah, dia membuat cerita-cerita tentang itu dalam bentuk komik. Nah, makanya dulu yang namanya Lex Luthor itu belum ada. Yang ada Superman itu botak dan jahat. Dan akhirnya karena tidak laku, dirubahlah Superman itu jadi ganteng. Jadi rambutnya berbentuk S. Nah, terus kolornya di luar. Yang terakhir mah udah di dalam ya. Nah, terus, kenapa bisa sampai seperti itu? Memang itu ada rekayasa genetik. Jadi manusia itu, yang namanya manusia, itu ada proses proses bagaimana si sel mitokondria itu dihambat akselerasinya, sehingga yang keluar hanya 2,5% dari kemampuannya. Itu ada di dalam sel mitokondria yang bernama bakteri. Bakterinya itu namanya bakteri purba yang namanya clade. Saya waktu itu pernah ngobrol dengan seorang ahli sel mitokondria, itu yang dari yang bernama Prof. Sengkot Marzuki. Beliau juga itu sudah meneliti sampai tingkat sel, dan sehingga beliau pun menemukan bahwa di dalam sel mitokondria sendiri itu ada bakteri purba. Cuma belum diberi nama. Nah, kalau saya tahu nama itu hasil dari penelusuran dari dari ngobrol dengan diri sendiri itu, gitu. Bahwa di dalam sel mitokondria manusia itu ada pembatasnya, namanya clade. Nah, dari sana mungkin pertanyaannya, kenapa sih Tuhan itu lebih dekat dari nadi tapi tidak melepas si bakteri itu? Begini, Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Jadi manusia itu punya free will. Nah, free will semacam begini itu ada di tiap individu. Jadi semua harus dilakukan dengan sendiri. Teknis-teknis langsung diberikan, tapi tolong jangan mengharap keajaiban, begitu loh. Jadi silahkan kalian coba sendiri, karena golongan kalianlah yang membuat ini. Dan golongan kalian pula lah yang harus coba merubahnya kembali. Aku berikan semua fasilitas untukmu dengan selengkap-lengkapnya fasilitas, dan silahkan kalian pergunakan secara maksimal atau secara tidak maksimal. Itu pilihan dari kalian sendiri. Begitu. Jadi dari sel mitokondria itu bisa menghasilkan energi. Iya, betul. Nah, hanya masalahnya, kenapa tidak dibuka oleh sang menjadikan yang justru lebih dekat dari nadi itu sendiri. Nah, itulah yang namanya tidak merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Usahain dong sendiri, yang mengharapkan selalu disuapi gitu loh. Disuapi, bagaimana manusia bisa maju kalau disuapin terus. Nah, itulah yang namanya usaha. Usaha itu penting. Nah, jangan sampai kita juga ketika gagal berusaha terus bilangnya, ini sudah takdirnya, ini sudah nasibnya dan sebagainya. Enggak seperti itu. Semuanya ada pilihan. Pilihan kita ingin yang mana, yang seperti apa dan bagaimana. Ya memang, Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari nadi dalam bentuk aplikasi. Aplikasi yang menggerakkan semua sistem yang ada di tubuh kita. Dan ruh itu sifatnya adalah energi. Aplikasi dan energi itu membentuk suatu kesatuan di dalam tubuh kita. Sehingga jadilah Tritunggal atau 3 in 1. Nah,
Makanya di semesta juga kan berlaku sistem Tritunggal atau 3 in 1 itu. Ada siang, malam, maghrib. Ada plus, minus, nol. Ada banyaklah contoh tubuh, jiwa, dan ruh, dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam beginilah yang diajarkan agar kita mau berusaha. Jadi inilah hidup. Bisa kita dobrak gitu ya, bisa. Tapi dengan salah satu caranya seperti tadi. Olah nafas dulu saja. Santai saja, santai, olah nafas. Itu jangan ada beban ketika mengolah. Tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Nanti si akselerasi sel itu akan meningkat. Nah, mudah-mudahan itu akan terjadi peningkatan di dalam tubuh kita. Silakan lakukan itu terus-menerus dengan memanfaatkan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Sang Maha Menjadikan. Soal masalahnya siapa yang kita pertuhankan, itu silahkan pertanyakan lagi pada diri sendiri. Karena Tuhan itu definitif. Tuhan itu adalah sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita prioritaskan, dan sesuatu yang bisa memaksa kita melakukan sesuatu yang paling kita tidak sukai. Nah, apakah kita bertuhankan Sang Maha Menjadikan atau bertuhankan siapa? Begitu. Tuhan itu definitif. Jadi, tinggal bagaimana kita mengejawantahkan definisinya itu sendiri. Apakah makhluk yang menciptakan semesta ini atau membuat semesta ini? Karena menciptakan dan membuat itu ada sedikit perbedaan. Kalau membuat itu dari barang-barang yang ada itu berubah menjadi sesuatu yang baru. Kalau menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Yang penting kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Karena untuk urusan-urusan itu adalah urusan pribadi. Saya dengan Sang Maha Menjadikan. Jadi yang namanya urusan hubungan antara manusia dengan Sang Maha Menjadikan itu adalah urusan hubungan pribadi. Jadi orang lain itu tidak berhak untuk usil. Kitalah yang harus mulai jujur pada diri sendiri, jujur pada Sang Maha Menjadikan, dan benar-benar kita bersikap netral dulu. Nah, barulah di sana kita bisa bersaksi dulu pada diri kita sendiri. Bagaimana tubuh ini hidup dan seperti apa? Di sanalah keberadaan Sang Maha Menjadikan itu terlihat. Di sanalah keberadaan Sang Maha Menjadikan itu terlihat yang ada di dalam diri kita. Karena Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari nadi kita. Lebih dekat dari urat syaraf yang ada di kita. Karena dialah yang membuat sistem di dalam tubuh kita. Perhatikan saja itu. Bagaimana dia bekerja dengan baik dan benar. Dengan sebuah sistem. Karena kita terhubung semuanya ke sana. Nah, setelah kita mulai mengetahui itu dan mengenal itu, barulah kita bisa melakukan yang kedua itu dengan baik. Kalau bisa kebersaksian itu belum bisa, dan kita masih tidak jujur, karena kita lebih takut pada lingkungan kita, takut diomongin lah, takut dijudge lah atau dihakimi, takut dikatakan sesat lah dan sebagainya. Berarti Tuhan kita itu siapa? Apakah Sang Maha Menjadikan semesta ini, ataukah lingkungan kita? Nah, kita nurut pada siapa? Kalau kita nurut pada Sang Maha Menjadikan semesta ini, kesampingkan dulu dong yang lain-lain. Itu urusan pribadi kita dengan Sang Maha Menjadikan. Fokus saja dulu ke sana. Nah, makanya, kalau yang satunya nggak lulus, yang kedua jangan harap. Nah, ke diri saja dulu, move in dulu. Seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya di sini. Move in dulu, baru kita bicara tentang move on. Iya, dan kita tuh jarang sekali mensyukuri oksigen yang masuk ke dalam diri kita. Jarang sekali kita bersyukur loh. Kita anggap itu suatu kewajaran dan kebiasaan saja. Mensyukurinya sendiri nggak pernah. Kita jarang mensyukuri jantung kita yang selalu berdetak. Jarang mensyukuri lambung kita yang dia itu selalu bekerja mengolah makanan yang masuk. Jarang sekali bersyukur tentang kesehatan kita. Dan ketika kita mulai sakit, barulah kita, jungkir jumpalik, susah payah itu biar kita sehat lagi. Nah, setelah kita sehat, apa yang kita lakukan? Cari enak lagi ya. Kan kita biasanya begini, orang-orang tuh seringnya sehat itu ingin enak-enak, ingin makan enak, ingin cari enak, dan sebagainya ya. Kita kembali lagi ingin enak.
dan ingin merasakan hal-hal yang bikin enak-enak itu. Karena kalau sudah sakit, yang enak-enak itu mulai terbuang dan hilang.